Kami akan uh, menyampaikan apa sih kaitannya guru penggerak dengan kurikulum merdeka yang sekarang sudah menjadi trending di tahun ini dan tahun-tahun ke depan nampaknya. Cuma sedikit aja kali ya, nampaknya akan ada sedikit paparan dari kami, kemudian lanjut bincang-bincang gitu. Kakak Yuli, Kak Ali. Oke, Kak Ayu. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Jadi Kak Ayu ini nama lengkapnya Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Beliau adalah dosen Untirta, penulis modul, instruktur, dan narsum PGP. Ya, gimana lagi ya? Nggak ahli nih ya dalam PGP. Sudah penulis modul, instruktur, narasumber pula. Dan Ibu Shirley Puspitawati MSc dan MED, beliau kepala sekolah, penulis modul juga, instruktur juga, dan narsum pada pendidikan guru penggerak. Wah, keduanya berkecimpung di program guru penggerak ya kalian ya. Jadi kita menghadirkan sumbernya langsung dari ya biar berasa muda. Saya akan menampilkan sedikit paparan tentang apa sih kaitannya kurikulum merdeka dengan guru penggerak. Bagaimana sih kesiapannya dan apa tantangannya. Saya izin share screen. Sudah nampak, Ibu, Kakak? Belum, masih berproses, Kak Ayu. Oke, on proses. OTW ini sedang paparannya. Sudah? Belum terlihat, Kak. Belum terlihat. Apa saya bantu? Boleh, Kakak Shirley. Nampaknya ada masalah dengan ini. Tolong ya. Oke, sudah tampil. Oke, sih. Kak Shirley. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Kakak Shirley. Jadi ini rekan kolaborasi kami ya. Saya dengan Kakak Shirley bersama-sama mengembangkan modul coaching dari angkatan pertama program pendidikan guru penggerak. Saat ini kita akan membahas sedikit saja mengenai bagaimana kesiapan dan tantangan dari guru penggerak dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oke. Boleh next. Dan di sini kalau Bapak Ibu, kakak-kakak, sahabat luar biasa perhatikan, guru penggerak itu adalah ujung tombak dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Guru penggerak sudah disiapkan untuk implementasi kurikulum merdeka yang mungkin saat ini menjadi perbincangan hangat ya di kalangan pendidik. Mungkin banyak kekhawatiran, banyak kesenangan juga sama-sama ya. Jadi seperti apa sih kesiapan dari guru penggerak dan apa tantangannya? Dan kata Pak Iwan sebagai Dirjen GTK, guru penggerak hadir sebagai agen perubahan ekosistem pendidikan dan akan memimpin transformasi ekosistem pendidikan di Indonesia. Jadi saat tadi kami sangat bangga sekali ya menyaksikan antusiasme dari rekan-rekan calon guru penggerak di beberapa daerah dan terutama stakeholder yang sangat mendukung adanya program pendidikan guru penggerak ini. Baik, kita lanjut. Sedikit kita lihat seperti apa sih kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini lebih sederhana dan mendalam. Jadi fokus pada materi esensial dan pengembangan potensi peserta didik pada fasenya. Harapannya dengan kurikulum merdeka ini tidak banyak pelajaran hafalan yang dikerjakan oleh anak-anak, oleh murid-murid kita, tetapi fokus pada materi esensial saja dan fokus pada pengembangan potensinya. Dan yang beda lagi adalah sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, berikutnya, kurikulum merdeka lebih merdeka. Bagi siapa? Bagi peserta didik, bagi murid kita, bagi guru dan satuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan yang berbasis proyek, yang mengangkat isu-isu aktual, permasalahan-permasalahan kontekstual yang ada. Anak-anak diminta untuk melihat apa sih yang ada, kenyataan apa, masalah apa yang terjadi. Bisa jadi sudah selalu ada, tapi tidak banyak diangkat. Nah, di sini untuk kurikulum merdeka harapannya anak-anak lebih mawas diri ya, lebih kritis, kemudian belajar menggunakan proyek. Orang sering mengatakan project based learning itu menghasilkan proyek itu produknya apa, tetapi harapannya anak-anak belajar melalui proyek. Ada yang dipelajari melalui proyek itu. Nah, berikutnya
Bagaimana kesiapan guru penggerak untuk mengawal kurikulum Merdeka? Kesiapannya seperti apa sih rekan-rekan guru penggerak? Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan guru penggerak yang mungkin saat ini sedang berada di ruang virtual, kurikulum Merdeka menawarkan beberapa hal yang tadi sudah saya sebutkan, dan apakah guru penggerak itu siap? Nah, kalau kita bahas, kalau kita pilih kembali modul-modul yang sudah dipelajari oleh guru penggerak, ternyata modul-modul dari guru penggerak ini semuanya mendukung, semuanya menjadi bekal bagi guru penggerak untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Misalnya yang pertama, bahwa kurikulum Merdeka itu lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi esensial dan pengembangan potensi peserta didik pada fasenya. Modul apa saja sih yang mendukung hal ini? Jadi guru penggerak sudah dibekali dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengembalikan ruh pendidikan, bahwa orientasi utama dari pembelajaran itu adalah murid, bukan siapapun, tetapi murid menjadi pusatnya. Di sini maka betul-betul untuk pengembangan potensi anak, belajar sesuai dengan fasenya. Berikutnya ada modul 2.1. Guru penggerak sudah dibekali dengan pembelajaran berdiferensiasi, jadi pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Guru penggerak sudah dibekali keterampilan, pemahaman juga, bagaimana memetakan kebutuhan anak yang berbeda-beda dan bagaimana mengelolanya. Mulai dari pendiferensiasi, mulai dari konten, produk ya, dan sampai kepada evaluasinya ya. Berikutnya ada modul 2.3. Jadi 2.3 itu coaching, memunculkan potensi siswa. Nah, ada satu yang belum saya sebut, ada modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Di sini, ketika guru sudah selesai dengan urusan interaksi sosial dan emosional, harapannya memang pembelajaran itu berpusat pada siswa, well-being anak-anak yang menjadi poin utama. Di sini jadi tidak ada mungkin istilahnya setelah capek ngajar, capek kerja kita healing. Enggak, kalau udah pembelajaran sosial dan emosional selesai, guru-guru kita nampaknya tidak perlu ada yang namanya healing itu ya. Oke, itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, bahwa kurikulum Merdeka itu lebih merdeka bagi peserta didik, guru, dan satuan pendidikan. Nah, modul apa saja yang mendukung hal ini? Guru penggerak sudah memiliki bekal dengan beberapa modul 1.4 budaya positif, jadi bagaimana membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif. Sudah ada pergeseran paradigma dari para guru penggerak ini, bagaimana mempersiapkan anak dengan motivasi intrinsiknya, bukan karena motivasi eksternal ya. Jadi anak-anak lebih merdeka. Merdeka di sini bukan hanya bebas dari belenggu, tapi mau memerintah, bisa cakap memerintah sendiri. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Jadi modul 1.4 mempersiapkan guru penggerak seperti itu. Kemudian modul 3.1 masih yang tadi ya. Guru adalah pemimpin pembelajaran. Tadi saya senang sekali, saya lupa bupati daerah mana yang mengatakan guru adalah pemimpin pembelajaran ya. Jadi guru mengambil peranan untuk sebagai pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan yang menggunakan prinsip moral, dan ini diperlukan para guru penggerak ini untuk memutuskan, membuat keputusan terkait pembelajaran yang sesuai, yang pas dengan anak-anak. Dan berikutnya ada modul 3.3, bagaimana mengelola program yang berdampak pada murid. Program banyak, muridnya itu program banyak sekali bisa. Tetapi apakah program ini berdampak pada murid? Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan modul 3.3 menghadirkan guru penggerak yang dapat mengelola program yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Dan yang ketiga, Kakak Shirley, bahwa kurikulum ini lebih relevan dan interaktif. Kegiatan berbasis proyek ini yang sering sekarang dilakukan, yang mengangkat isu-isu aktual. Dan di sini apa bekal dari guru penggerak yang sudah disiapkan? Ada beberapa modul. Yang pertama, nilai dan peran guru penggerak. Bahwa guru penggerak tidak berhenti. Karena tadi tagline-nya itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tidak selesai sampai sudah jadi bergerak, sudah jadi guru penggerak, kemudian kipas-kipas enggak. Harus mengajak yang lainnya bergerak. Nah, di sini untuk yang di sekolah, karena berbasis proyek, maka guru penggerak harus tampil sebagai pemimpin. Dia memiliki peran utama untuk memimpin. Dan dia harus memiliki visi ya, visi ke depannya, visi guru penggerak. Dan yang 3.2, pengelolaan sumber daya. Tadi keren sekali, ada salah satu daerah yang menunjukkan aset yang ada diberdayakan, aset yang ada dikelola. Nggak kemudian bertanya, kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya apa yuk. Nah, di sini kalau pembelajaran berbasis proyek, kemudian ada proyek penguatan pelajar Pancasila dan guru penggerak ada di sana, harapannya
melihat potensi di sekolah yang ada. Kemudian mengajak murid-muridnya untuk mengelola, pertama menganalisa dulu, kemudian mengelola aset yang ada untuk membuat program yang berdampak pada murid tentunya, dan pastinya yang ujung-ujungnya adalah agar tercapai profil belajar Pancasila. Jadi saya kira itu saja, bahwa guru penggerak itu memang disiapkan untuk mengawal kurikulum Merdeka, dan pastinya akan mengajak rekan-rekan yang lainnya yang mungkin saat ini belum bergabung di guru penggerak. Dilanjutkan dengan Kakak Shirley yang akan bercerita mengenai apa sih tantangannya dari guru penggerak ini ketika mengawal kurikulum Merdeka. Silakan Kakak. Ya, ditangkap lempar sambungnya Kak Ayu. Dan terima kasih sekali lagi Kak Yuli dan juga Kak Alin untuk sesi yang luar biasa ini, di mana hari ini kita bersama-sama melihat aksi nyata dari rekan-rekan guru penggerak, ya, calon guru penggerak yang akan segera lulus pastinya ya. Bukan lagi calon guru penggerak CGP, tetapi CIE guru penggerak gitu ya. Ya, udah langsung ya. Guru penggerak yang memang sudah akan siap untuk menjadi ujung tombak dari pergerakan transformasi ekosistem pendidikan yang ada di Indonesia. Ketika tadi sudah kita bahas bersama-sama, ada sosok manusianya di mana adalah guru-guru penggerak Indonesia yang sudah dibekali 10 modul dengan 10 modul yang memperlengkapi diri, ya, bagaimana paket 1 itu berfokus pada diri, pengelolaan bagaimana seorang guru penggerak memiliki nilai, visi, dan misi. Lalu bagian paket modul 2 kita berfokus kepada potensi dan anak didik kita, berpusat pada murid, mengenal mereka. Dan paket modul 3 adalah mengenal kekuatan yang ada di sekelilingnya, keterampilan yang memampukan setiap guru penggerak untuk bisa menggerakkan dengan menggunakan aset yang ada. Nah, dari semuanya itu ketika Indonesia juga mempersiapkan kurikulum Merdeka, ya, sebagai tools-nya, sebagai kendaraannya juga, ya, untuk membawa generasi muda kita, anak-anak murid kita menuju kepada profil pelajar Pancasila. Pastinya ketika setelah selesai dari program guru penggerak ini, ketika turun di lapangan, kembali ke sekolah masing-masing, berhadapan dengan mungkin administrasi pembelajaran, ya, ataupun dengan jadwal rutinitas kelas, apalagi sekarang kita sudah masuk ke onsite, ya, sudah mulai tatap muka. Sudah tidak lagi pembelajaran online, ya. Kita bersyukur untuk situasi Indonesia yang membaik ini dan kesempatan para guru untuk boleh melakukan aksi nyata program guru penggerak yang sudah mereka jalani di dalam kelas mereka secara langsung. Tantangan apa yang dihadapi? Ya, kami memikirkannya menjadi dua hal, ya. Ketika kita keluar dari sebuah program, kita memiliki visi dan misi. Ya, kita sudah memiliki tujuan, kita memiliki tekad. Sepanjang perjalanan waktu, dengan kesibukan yang ada, mungkin tantangan-tantangan ini akan dihadapi oleh para guru penggerak dan juga guru-guru lainnya, yang mungkin saat ini belum terlibat dalam program pendidikan guru penggerak, tetapi memiliki kerinduan, memiliki semangat, memiliki motivasi yang sama untuk bergerak bersama dan mensukseskan kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah tantangan dari segi internal, ya. Pertama adalah motivasi diri. Tadi Kak Ayu juga menyampaikan bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal, intrinsik dari anak didik, ya, untuk mereka memiliki komitmen dalam belajar. Mereka merdeka belajar, tapi juga belajar untuk berkomitmen, belajar untuk merdeka, menghargai kemerdekaan itu. Kakak-kakak sekalian, ketika kita sudah ada di lapangan, bergumul dengan keseharian kita, motivasi diri ini perlu terus kita jaga. Mari kita ingat kembali visi dan misi kita. Ya, ketika kita ingin mencapai tujuan yang lebih luas ini, yakni profil pelajar Pancasila, mempersiapkan anak-anak kita menuju kepada generasi emas 2045. Ya, visi misi yang sudah kita jalani bersama. Lalu kita juga sudah belajar mengenai mindfulness. Ya, tadi bagaimana sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dewasa, kita perlu menjaga well-being kita.
Pendidikan membawa tujuannya adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan, bukan hanya untuk para muridnya, tetapi juga para gurunya. Marilah kita terus memotivasi diri kita untuk mencapai well-being tersebut, ya, sehingga ketika kita ada di kelas pun mereka boleh merasakan keselamatan dan kebahagiaan yang boleh kita rasakan. Yang kedua, ini mungkin menarik ya, ketika saya berdiskusi bersama dengan Kak Ayu juga, apa yang kira-kira menjadi tantangan lainnya ya setelah kita lulus menjadi seorang guru penggerak, ataupun kami di sini ya, ketika kita sudah menyelesaikan sebuah pendidikan, ketika sudah mencapai sebuah stage, satu tahapan dari pengembangan profesi pendidikan kita. Seringkali kita merasa bahwa saya sudah mampu, saya sudah memiliki predikat tersebut, saya sudah banyak belajar, saya banyak networking, saya banyak buku. Itu membawa kita kepada sebuah identitas bahwa saya merasa lebih dan saya cukup untuk membawa dan mengawal kurikulum Merdeka ini. Tapi teman-teman, mari kita berefleksi kembali bahwa setiap guru, setiap orang yang berhenti belajar, dia berhenti sebagai seorang pendidik. Ya, sebagai seorang pendidik memiliki jiwa untuk terus-menerus belajar dan merendahkan diri kita bahwa di luar sana begitu banyak ilmu pengetahuan yang lebih maju. Di luar sana begitu banyak resources yang perlu kita daya gunakan. Dan ada sebuah tujuan besar di mana ketika kita ingin anak-anak murid kita untuk terus belajar, disitulah juga kita menjadi seorang pembelajar. Sebagai seorang guru penggerak nantinya yang sudah bisa mungkin di lingkungan ya di sekolah cie ada guru penggerak guru penggerak, tapi bukan itu menjadi sebuah kesombongan, tapi justru itu yang harus memotivasi kita untuk kita bisa lebih rendah hati untuk boleh berbagi lebih lagi. Selanjutnya adalah tantangan eksternal ya, yang mungkin sudah banyak dibahas oleh rekan-rekan CGP ketika berproses selama 9 bulan ini. Bagaimana rekan sejawat ya mungkin menjadi tantangan eksternal pertama. Bagaimana kita akan menjadi partner mereka, bagaimana kita mau berpengaruh bagi mereka, kita mau berdampak bagi mereka, mau mengajak mereka berkolaborasi bersama untuk mensukseskan kurikulum Merdeka. Tantangan eksternal yang kedua mungkin adalah terkait dengan sosial budaya. Sosial budaya yang ada di dalam konteks komunitas sekolah kita, anak-anak didik kita. Bisa jadi orang tua, bisa juga adat istiadat di lingkungan, yang itu sekali lagi perlu dibicarakan, perlu dikomunikasikan, perlu terus untuk diusahakan bersama dengan rekan-rekan guru penggerak, ya, dengan berdampak kepada mereka untuk memberikan sebuah pengaruh. Manajemen perubahan Bagja bisa menjadi salah satu tools atau alat bagaimana kita membawa sebuah atau meng-create sebuah program. Selanjutnya tantangan eksternal selanjutnya adalah murid. Ya, seringkali kita berpikir murid saya sepertinya udah nyaman dengan gaya yang ini, gitu ya. Merasa bahwa mereka mungkin tidak akan menyukai kita dengan gaya belajar kita yang baru, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita rancang. Tapi jadikan itu sebagai sebuah tantangan. Ya, jadi sebuah tantangan, biarkan mereka untuk berproses bersama, ya, karena kembali kita mengingat bahwa natur mereka adalah tumbuh kembangnya perlu disesuaikan dan kitalah yang akan membantu dan mendorong mereka. Selanjutnya ada dari pihak keluarga, ya mungkin saja ini bisa terjadi. Dan di sini sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru penggerak, marilah kita juga merangkul keluarga kita untuk boleh bersama-sama terlibat dalam kegiatan transformasi ekosistem pendidikan ini tersebut, ya. Dan itu dimulai dari keluarga. Bagaimana kita membangun budaya coaching mungkin di rumah kita dengan suami istri kita ataupun dengan anak-anak kita, membangun memberdayakan potensi, ya, dengan melihat aset yang ada juga, dan terakhir adalah pemangku kepentingan terkait dengan stakeholder. Bisa juga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun dari pemangku kepentingan yang lain. Tantangan-tantangan ini sudah banyak kita bahas ya Kak Ayu ya dalam sesi-sesi elaborasi pemahaman di setiap modulnya. Saya rasa ini sudah
cukup umum dari teman-teman GP semua untuk bisa dihadapi, dan kami para pengembang modul, para instruktur, pengajar praktik, fasilitator, kami selalu siap hadir untuk mendampingi rekan-rekan guru penggerak dalam implementasi kurikulum Merdeka ataupun implementasi hal-hal yang akan menjadi perubahan berharga di komunitas masing-masing. Mari kakak-kakak sekalian, kita menyiapkan diri kita untuk menjadi guru penggerak, menggerakkan komunitas kita menjadi pemimpin pembelajaran untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Demikian Kak Alin dan Kak Yuli. Saya kembalikan. Kak Ayu mungkin dia mau ditambahkan. Sudah tidak ada, nampaknya Unmute kita host. kembali. Oke, start my video. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Ayu, terima kasih Kak Shirley. Wah, penjelasannya ternyata ya sudah cukup lengkap dan ini bisa menstimulasi nih para sahabat luar biasa yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di ruang YouTube ya Kak Alin. Iya, betul. Dan ternyata guru penggerak ini sudah disiapkan ya untuk implementasi kurikulum Merdeka ya Kak Ayu, Kak Shirley ya. Betul sekali. Ya, benar-benar luar biasa. Ini adalah konsep program yang sangat komprehensif di mana misi atau visi untuk memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik itu betul-betul dipikirkan mulai dari internal ya, dari internal dari si pendidiknya dan kemudian juga merangkul kepada eksternal di mana proses belajar mengajar itu terjadi gitu ya.